Udah loh Pak. Ya, jadi sorry. Teman-teman, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya belajar dengan SG18 tadi grup 18 yang diadakan oleh PMI Indonesia setiap hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 12 secara online. Nah, di sini kita belajar dipandu, dibimbing oleh para mentor yang qualified dan mereka sudah punya sertifikat PMP, dan kita yang mau ujian berdiskusi, belajar, tukar pikiran, dan tanya jawab macam-macam. Dan itu harus disiapkan dengan belajar. Tanpa belajar nggak akan bisa untuk menjawab. Jadi bagaimana sih proses secara detailnya? Hari ini belajar mengenai project resource management dan project quality management. Bagaimana sih prosesnya? Yuk kita lihat. Dan jangan lupa join SG Group next selanjutnya. Develop tim Pak. Develop tim, oke. Ada yang mau lanjut teman-teman? Saya Pak, barangkali Pak. Oke Pak. Bisa saya share screen Pak? Moga. Bebas ya. Caranya share screen-nya. Develop tim itu gampangnya ngapain sih Pak? Keynote. Yang tadi ya Pak, presentasi. Yang tadi aja. Masuk nggak? Tadi aja. Biar cepet. Oh yang tadi saya pakai Miro ya sebenarnya. Sudah yang tadi. Nah ini apalagi udah dibikinnya storyline kan? Apa cerita dari yang presentasinya aja nih? Biar kita bicaranya. Betul Pak, bagian saya memang di develop tim Pak, izin. Ya. Di develop tim dan manage tim. Jadi develop tim dan manage tim ini bagian dari executing Pak. Dua-duanya memang ada di eksekusi dari sebuah project, besaran dari project. Yang pertama untuk di develop tim sebagai inputannya adalah di project management plan. Yang pertama ya karena ini berhubungan dengan resource, yaitu resource management plan. Lalu inputan selanjutnya itu project dokumen. Project dokumennya apa saja? Ada lesson learn register, terus ada project schedule yang tadi sudah dibahas sebelumnya, ada project team assignment. Nah, berarti untuk dari tim yang sudah di-acquire itu dibuat assignmentnya masing-masing gitu. Resource calendar, nah yang termasuk tadi Pak sudah dibahas juga, dan tim charter juga termasuk sudah dibahas. Juga ada IF dan OPA yang merupakan influence terhadap develop tim ini. Lalu dibuat di tengah-tengah ini tools dan tekniknya, diantaranya ini Pak, collocations, ya apakah itu virtual team, lalu penggunaan dari communication teknologinya, ada interpersonal dan team skill, diantaranya ada conflict management yang ada kurang lebih ada 4 ya, influencing, motivations, negotiating, dan team building. Juga ada recognition dan reward, ini untuk tim kalau misalnya dia berprestasi atau on goal, on target, dikasih reward atau penghargaan, itu pengakuan, recognition. Atau misalnya dikasih juga training nih, kalau misalnya dia memang baru gabung dan aware dengan sistem atau PMIS di dalam suatu project tim tersebut. Lalu ada individual dan team assessment, dan terakhir juga melakukan meeting. Sehingga outputnya adalah ini nih Pak, diantaranya ada team performance assessment untuk memanage tim. Di proses selanjutnya itu change request jika bahan terhadap baseline, diantaranya 3 baseline tersebut, scope, schedule, dan cost, itu dimasukin ke ICC ini, perform integrated change control. Selanjutnya juga ada yang diupdate di PMP, kembali lagi ke PMP, yaitu resource management plan yang diupdate. Terus ada project dokumen yang diupdate, diantaranya jadi inputnya juga ada. Nah, buat teman-teman semua, untuk yang mau ujian PMP sertifikat internasional, Anda bisa belajar PM Book 6 ya, seperti ini. Dan silakan pelajari tiap hari dalam waktu 3 bulan, baru Anda bisa ikut ujian. Develop tim itu setelah acquire resources, Iya, Bapak ngapain? manage itu dia untuk nge-develop dari timnya Pak. Itu suatu proses Pak untuk mendevelop dari timnya tersebut, sehingga untuk contohnya kayak proses untuk improve kompetensi ini Pak dari tim. Gampangnya Bapak mendevelop tim itu ngapain sih?
Untuk ngebentuk tim Pak ya, setelah tadi didatangkan Bentuk tim. timnya itu di hire tim, Bentuk betul tim ya? Pak. Iya. Membentuk tim, oke. Betul, Pak. Bedanya sama acquire resource apa, Pak? Kalau acquire resource dia baru meng-hire atau menghadirkan si resource tersebut Pak. Nah, kalau saya ngebangun tim, saya pada saat saya meng-hire kan sama aja sudah proses pembangunan tim, Pak. Itu betul, cuman kan acquire hanya mendatangkan saja di list checkpointnya. Misalnya untuk SDM saya perlu project manager yang dia sudah PMP certified, sudah ada. Saya perlu ada seorang business analyst, ada baru masuk. Tapi itu semua belum develop tim ngebentuk apa yang kita inginkan sesuai dengan target dan goal dari project ini Pak. Enggak dong. Kalau saya misalkan saya mau bentuk tim, ya, Ya, mulai Pak. dari saya meng-hire-nya kapan, saya mau interview seperti apa, saya butuh orang seperti apa, ini kan saya proses dalam mendevelop tim itu. Nah, pertanyaan saya, ini tadi dibahas